Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Harus luar biasa ya, karena Tuhan Yesusnya dahsyat, luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia Kid. Joy, joy, joy. For you, for me, for all. Yeay. Wah, gak kerasa ini sudah hari Senin ya. Anak-anak, hari ini hari Senin, tanggal 31 Agustus. Bersyukur ya anak-anak, besok kita akan berganti bulan ke bulan September. Juga berganti tema. Tema belajar kita akan berganti. Nanti anak-anak boleh simak di bahan ajarnya. Tapi hari ini kita mau apa anak-anak? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Ya, kita mau sama-sama bilang, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Ayo sama-sama bilang lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo boleh angkat tangannya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya. Ya, pagi hari ini biar Tuhan Yesus juga bersuka cita untuk puji-pujian yang dinaikkan sama anak-anak ya. Sebelum kita terus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu sama-sama. Kita mau bilang ya, sama-sama masih ingat doanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you and listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, kita mau terus memuji Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar satu pujian. Pujiannya bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ayo, bisa semuanya? Bilang gimana kalau mau jadi pemenang? Siapa yang mau jadi pemenang? Oke,
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, anak-anak, tadi pujiannya bilang apa? Ku menang bersama siapa? Bersama Yesus Tuhan. Menang dalam apa, anak-anak? Berperang. Wah, anak laki-laki suka berperang ya. Bukan anak laki-laki aja yang berperang. Tapi setiap kita harus berani berperang melawan iblis. Apa aja itu perangnya? Harus berani berperang melawan dosa. Kemarin anak-anak sudah belajar cerita tentang kejatuhan ke dalam dosa. Nah, dosa itu harus diperangin dengan cara dilawan ya. Anak-anak, nanti lanjut kita mau dengarkan firman Tuhan lagi ya, supaya anak-anak mengerti. Nah, saatnya kita mau memuji dan mau menyembah Tuhan. Ya, kita mau bilang sama-sama kepada Tuhan. Yuk anak-anak boleh duduk dengan rapi, boleh siapkan hatinya. Kita mau nyembah Tuhan. Kita mau bilang, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Ayo anak-anak bilang sama-sama. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Angkat tangannya buat Tuhan, bilang Haleluya, haleluya, haleluya. To praise the Lord. Haleluya, to praise the Lord. Haleluya, 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 to praise the Lord. Haleluya, to praise the Lord. Ayo anak-anak sembah Tuhan. Bilang haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, kami sayang Tuhan Yesus, jamah kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan Yesus. Anak-anak semuanya belajar menyembah Tuhan, bilang haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Haleluya. Ku cinta Yesus,
Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo sama-sama bilang, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo sama-sama kita naikkan syukur. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo anak-anak sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat baik Tuhan Yesus. Sayang aku bersyukur sebab Tuhan baik. Terima kasih, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Anak-anak, ayo sungguh-sungguh belajar mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mencintai kita semuanya. Kita mau bilang dari hati kita sungguh-sungguh, sama-sama yuk kita naikkan pujian ini lagi. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Dengan suara yang lebih keras. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bilang sama-sama, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus buat cintamu bagi kami. Kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Tuhan Yesus, anak-anak bilang kami sayang. Tuhan Yesus, kami cinta. Tuhan Yesus, kami perlu. Tuhan Yesus, haleluya. Oh. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta Tuhan untuk kami semua di minggu yang baru. Kami semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati guru-guru kami. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Boleh duduk dengan rapi. Siap. Ya. Ya. Pasang telinganya baik-baik. Miss Grace mau lanjutkan ceritanya. Sabtu libur. Minggu siapa yang ibadah online? Ayo. Coba angkat tangannya. Siapa yang kalau hari Minggu ibadah online? Siapa yang kalau hari Minggu papa mamahnya melayani anak-anak untuk ibadah online? Bilang ya sama Miss Grace kalau anak-anak hari Minggu nggak ibadah. Nanti Miss Grace ingatkan papa mama guru di rumah harus membawa anak-anak beribadah walaupun secara online ya. Karena anak-anak harus makan makanan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini Miss Grace mau lanjutkan ceritanya. Anak-anak masih ingat nama kedua anak laki-laki dari Bapak Adam dan Ibu Hawa? Ya, Kain dan Habel. Ya, kakak Kain dan Habel. Nah, anak-anak ini anak-anak yang hebat juga ya. Mereka punya kesukaan ya. Semua pasti sudah tahu dan masih ingat ceritanya ya. Kalau kakak Kain itu seorang apa? Petani. Kakak Habel itu seorang apa? Peternak. Dia suka mengembalakan domba-domba. Nah, anak-anak, sebagai seorang yang bekerja harus kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekarang kan belum bekerja ya, tetapi anak-anak bersekolah. Jadi, anak-anak juga harus bawa persembahannya kepada Tuhan. Apa ya persembahan yang anak-anak bawa? Nah, dengan cara belajar yang rajin, dengan cara anak-anak semangat, tersenyum, bersuka cita kalau belajar, itu sudah jadi persembahan yang baik ya untuk Tuhan Yesus. Dan pastinya Tuhan Yesus senang. Siapa yang mau senangkan hati Tuhan? Nah, anak-anak, kakak Kain itu waktu itu dikatakan Alkitab dia mempersembahkan sebagian. Sebagian itu artinya enggak semua anak-anak ya. Kalau ada satu ya setengahnya. Nah, jadi kakak Kain itu mempersembahkan sebagian aja hasil dari pertaniannya gitu. Hasil pertanian apa aja sih pertanian itu? Ya bisa mungkin ada padi, mungkin ada wortel, mungkin ada kentang, mungkin ada bayam, mungkin ada jagung. Ya itu namanya hasil kebun ya anak-anak, hasil bertani. Nah, lalu kakak Habel itu mau mempersembahkan domba yang sulung. Yang sulung itu artinya yang baru dilahirkan, baru pertama kali dilahirkan, yang pertama dilahirkan. Domba pertama dipersembahkan. Kalau kamu punya domba, ada anaknya. Nah, anaknya ini yang pertama ini dipersembahkan, ya. Jadi enggak yang lain-lainnya, tapi yang sulung ya, yang terbaik dipersembahkan. Nah, karena hasilnya Kak Habel itu adalah binatang-binatang dan Kak Kain itu tumbuh-tumbuhan,
Itu yang mereka bawa kepada Tuhan. Nah, boleh nggak anak-anak? Boleh ya, persembahkan apa saja. Tadi Miss Grace sudah bilang, anak-anak sekarang belum bekerja, tapi anak-anak sekolah kan, ya. Anak-anak murid TK Gracia kan, bisa tidak mempersembahkan yang terbaik? Bisa. Tadi dengan belajar yang rajin, taat sama orang tua, taat sama firman Tuhan, itu sudah mempersembahkan yang terbaik. Nah, waktu persembahan mereka dibawa kepada Tuhan, wah, Tuhan menerimanya ya. Tuhan menerimanya dengan sukacita. Tapi kok ternyata katanya persembahan kakak Kain itu nggak diterima loh. Ya, tandanya apa waktu itu? Katanya dilihat ada asapnya, itu nggak diterima persembahannya itu sama Tuhan. Kenapa ya? Kenapa bisa nggak diterima? Wah, wah, wah. Ternyata Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hatinya, melihat hati kita anak-anak. Waktu kita mempersembahkan dengan baik apa enggak? Kita persembahkan dengan sungguh-sungguh enggak? Kalau anak-anak belajar, anak-anak belajarnya sungguh-sungguh enggak? Atau dipaksa sama mamanya? Ayo cepet belajar. Ayo Jevan, ayo belajar. Kalau nggak belajar, wah jangan ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau anak-anak mau mempersembahkan yang baik untuk Tuhan Yesus, belajar yang baik. Bangun pagi, mandi, bilang sama papa mama di rumah, aku mau sekolah ma, aku mau belajar ma, walaupun belajarnya di rumah ya. Jangan sampai buat mama papahnya marah-marah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak mau hati yang kotor, ya, hati yang di situ dibilang kakak Kain mempersembahkan sebagian aja katanya. Ya mungkin dia juga tidak memilih yang baik, yang paling bagus-bagus, karena nggak dibilang, Alkitab nggak bilang kakak Kain pilih yang bagus-bagus, enggak. Dia persembahkan, ya udahlah, karena harus ngasih persembahan, dibawa aja apa yang ada, apa yang bisa gitu. Nah ternyata apalagi waktu dia tahu persembahannya tidak diterima, hatinya mulai bergelora. Apa tuh ya bergelora? Hatinya panas katanya. Alkitab bilang hatinya panas, hatinya terpancing, hatinya mau marah. Kenapa persembahan Habel diterima? Kenapa persembahan aku nggak diterima? Wah, anak-anak, itu namanya iri hati. Boleh tidak iri hati? Tidak boleh iri hati ya anak-anak. Tuhan tidak suka kalau ada yang iri hati. Nah, anak-anak belajar dari kakak Kain dan kakak Habel ini. Anak-anak harus pelihara hatinya ya. Jangan sampai ada yang iri hati sama adiknya. Siapa di sini yang punya adik? Nah, nggak boleh ya. Nah, di sini kakak Kain itu terpancing, jadinya apa ya, kesel kalau lihat persembahan adiknya diterima. Dia marah ya, dia marah sama kakak Habel itu. Nah anak-anak, Tuhan itu tanya, kenapa Kain, kenapa hatimu panas? Dari apa Tuhan tahu? Kenapa mukanya cemberut? Ayo, kenapa Kenapa Anes cemberut? Anes kesel ya sama Cua ya? Boleh nggak seperti itu Anes? Gak boleh, Tuhan gak suka hati yang kesel. Kenapa muka kamu tidak berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Ya anak-anak, dibilang dosa sudah mengintip katanya. Tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu ya. Seperti Anes tadi lagi kesel sama Cua. Nah Anes harus bisa mengendalikan keselnya itu. Harus gak boleh diterusin keselnya. Kalau diterusin, dengar. Ternyata akhirnya apa? Kain itu punya rencana yang jahat. Dia ajak, ayo Habel, ikut aku yuk, kita pergi ke padang, kita pergi ke kebun sana, ke padang rumput sana.
Waktu mereka udah sampai di padang rumput, apa yang terjadi anak-anak? Oh, tidak boleh diikutin ya. Ternyata Kain itu memukul Habel, dipukul sampai meninggal, sampai mati. Habelnya itu dipukul. Boleh tidak seperti itu? Gak boleh ya anak-anak. Ternyata anak-anak harus sungguh-sungguh jaga hati kamu ya. Jaga hatimu benar-benar. Coba yang pertama, karena dia iri hati. Apa? Iri hati. Lalu yang kedua, dia cemberut-cemberut. Ya, akhirnya dia kesel. Akhirnya dia apa? Dia pukul sampai mati. Nah, itu sudah dosanya sudah banyak tuh. Dari mulai kesel, dari mulai iri hati, kesel, pukul. Lalu tuh tiba-tiba Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu Habel?" Ayo jawab, "Di mana adikmu Habel, Kain?" Apa yang dijawab sama Kain? "Gak tahu, aku gak tahu. Emangnya aku orang yang suka jagain adik aku? Aku gak tahu kemana adikku." Padahal dia tahu apa enggak? Ayo, sebenarnya dia tahu apa enggak? Sebenarnya dia tahu orang dia yang pukulin sampai adiknya meninggal. Ya anak-anak. Nah, berapa dosa yang dilakukan Kain? Dimulai dari iri hati, cemberut-cemberut, ya. Siapa di sini yang suka cemberut-cemberut? Kalau disuruh mamanya tidak taat, cemberut-cemberut. Hati-hati ya. Yang pertama, tidak boleh iri hati. Sama kakaknya, sama adiknya, tidak boleh iri hati. Yang kedua, nggak boleh suka cemberut-cemberut. Ya. Yang ketiga, apalagi pukul-pukul. Tidak boleh. Siapa di sini yang tangannya masih suka pukul-pukul? Cubit-cubitin adiknya. Keplak-keplakin kepala adiknya. Sama perempuan, laki-laki tidak boleh ya. Tidak boleh karena itu dosa. Akhirnya apa yang terakhir dia? Berbohong. Ya anak-anak, dia berbohong. Padahal yang tanya Tuhan loh. Tuhan tanya, "Di mana Kain, adikmu Habel?" Kau tahu? Aku gak tahu. Dia sudah terperangkap di dalam dosa. Anak-anak boleh tidak seperti itu. Tidak boleh ya anak-anak. Tidak boleh memulai segala sesuatu dari hati. Jadi jaga hati kita supaya tidak iri hati. Kalau kakak sudah besar, dikasih kuenya besar, ya gak apa-apa, kan kakak sudah besar. Kakak harus dapat bagian yang besar. Itu yang benar, itu yang adil. Kalau kamu adik, kamu dapat yang kecil, ya gak apa-apa. Karena kamu kecil, kamu harus dapat yang kecil. Nah, biar nanti papa mama guru juga di rumah belajar bagaimana bersikap adil sehingga tidak menimbulkan iri hati. Adil itu bukan berarti sama, tetapi harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Anak-anak, cerita firman Tuhannya Miss Grace selesaikan sampai di sini. Ingat ya, harus yang pertama apa? Jaga hati, ya. Kalau kita tidak jaga hati, akhirnya apa? Kita jadi cemberut-cemberut, marah-marah. Terus apa lagi? Pukul-pukul. Habis pukul-pukul apa? Bohong. Nah, gak boleh ya seperti itu. Besok kita lihat Tuhan bilang apa sama Kain, ya. Waktu dia ditanya, dia berbohong. Tuhan marah nggak? Tuhan marah nggak sama anak yang suka berbohong? Besok dengarkan ya cerita lanjutannya dari Miss Olin. Ya anak-anak, ayo kita berdoa dulu buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami semua untuk menjaga hati kami, supaya kami tidak iri hati, kami tidak cemberut-cemberut, kami juga tidak pukul-pukul. Lebih lagi kami berbohong kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar jadi anak yang baik, anak yang berkenan kepada Tuhan Yesus,
kepada orang tua dan guru-guru, juga kepada adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Nah, pertanyaan dari Miss Grace, apa saja sih yang harus kita jaga supaya kita jadi anak Tuhan yang baik? Ada 4 tadi Miss Grace udah bilang. Harus jaga apa tuh? Jaga apanya nih? Apa nih? Nih. Jaga apanya? Terus tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ada 3 ya. Yang pertama apa yang harus dijaga? Lalu tidak boleh apa nih? 1, 2, 3. Oke, dijawab ya pertanyaan hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus berkati. I love you all. God bless you all.